Annabelle yang asli tidak terlihat seperti boneka horor di film. Bukan boneka porselen pucat, bukan wajah retak menyeramkan, bukan mata tajam yang langsung membuat orang takut. Annabelle yang asli adalah boneka kain, boneka Raggedy Ann. Wajahnya sederhana, rambutnya merah, bajunya seperti boneka anak-anak biasa. Kalau kamu melihatnya tanpa tahu ceritanya, mungkin kamu tidak akan merasa takut sama sekali. Dan justru disitulah bagian paling anehnya. Bagaimana sebuah boneka yang terlihat polos bisa menjadi salah satu ikon horor paling terkenal di dunia. Cerita populer Annabelle dimulai sekitar awal 1970-an. Menurut kisah yang beredar melalui Ed dan Lorraine Warren, boneka itu diberikan kepada seorang perempuan muda yang tinggal bersama temannya. Ia awalnya hanya benda biasa, hadiah biasa, boneka biasa. Tapi kemudian, katanya, hal-hal kecil mulai terjadi. Boneka itu diduga berpindah posisi. Kadang ditemukan di tempat berbeda dari sebelumnya. Kadang tampak seperti berubah pose. Lalu muncul catatan-catatan kecil dengan tulisan aneh. Pesan singkat, kalimat sederhana. Tapi cukup untuk membuat penghuni apartemen merasa ada sesuatu yang tidak normal. Dalam versi cerita Warrens, penghuni apartemen kemudian menghubungi seorang medium. Medium itu disebut mengatakan bahwa ada roh seorang anak perempuan bernama Annabelle yang terhubung dengan boneka tersebut. Pada titik ini, cerita berubah dari boneka aneh menjadi sesuatu yang lebih emosional. Kalau benar itu roh anak kecil, mungkin ia hanya ingin diperhatikan. Mungkin ia kesepian. Mungkin ia mencari tempat tinggal. Setidaknya, itulah yang awalnya dipercaya oleh orang-orang di dalam cerita tersebut. Namun, ketika Ed dan Lorraine Warren masuk ke kasus ini, kesimpulan mereka berbeda. Mereka tidak percaya bahwa boneka itu benar-benar dirasuki roh anak kecil. Menurut versi Warrens, boneka itu diduga menjadi alat bagi sesuatu yang lebih berbahaya. Bukan anak kecil, tapi entitas yang memakai cerita anak kecil untuk mendapatkan simpati. Ini adalah titik di mana legenda Annabelle menjadi semakin gelap. Karena bagi Warrens, masalahnya bukan boneka itu hidup. Masalahnya adalah apa yang mungkin memakai boneka itu sebagai pintu masuk. Tentu saja, semua ini adalah klaim paranormal. Tidak semua orang percaya. Tidak semua bagian cerita bisa diverifikasi secara independen. Dan banyak skeptis melihat kisah Annabelle sebagai legenda urban modern yang tumbuh dari testimoni, reputasi Warrens, dan kekuatan budaya horor. Tapi, tetap saja, cerita ini bertahan. Kenapa? Karena Annabelle menyentuh rasa takut yang sangat sederhana. Benda mati yang seharusnya diam, tiba-tiba terasa seperti memperhatikan kita. Dan ketika Warrens membawa boneka itu ke dalam koleksi mereka, Annabelle tidak lagi hanya menjadi cerita apartemen. Ia menjadi artefak paranormal. Sebuah benda yang diklaim terlalu berbahaya untuk dibiarkan bebas. Lalu pertanyaannya, apa yang sebenarnya dilakukan Warrens terhadap boneka itu? Ed dan Lorraine Warren adalah dua nama besar dalam dunia paranormal Amerika. Mereka dikenal sebagai pasangan investigator paranormal yang terlibat dalam banyak kasus terkenal. Kasus mereka meliputi rumah berhantu, dugaan kerasukan, dan benda dengan klaim energi negatif. Bagi orang yang percaya, Warrens adalah investor yang berani masuk ke tempat berbahaya. Bagi skeptis, mereka adalah figur kontroversial dengan cerita yang sulit dibuktikan. Dan Annabelle berada tepat di tengah dua pandangan itu. Menurut versi Warrens, setelah menilai kasus ini, boneka itu tidak boleh diperlakukan seperti benda biasa. Mereka membawa Annabelle dan menyimpannya di dalam koleksi mereka, di sebuah kotak khusus. Disinilah muncul elemen paling ikonik dari legenda Annabelle, peringatan untuk tidak menyentuh. Dalam cerita populer, Annabelle digambarkan sebagai benda yang harus dihormati dari jauh. Orang tidak boleh menantang, menertawakan, atau menganggapnya main-main. Beberapa cerita menyebut kejadian buruk pada orang yang melecehkan boneka itu. Namun, kita harus membedakan antara legenda dan bukti. Cerita seperti ini memperkuat aura Annabelle, tapi tidak semuanya bisa diuji secara objektif. Itulah sebabnya Annabelle menarik bukan hanya sebagai kisah horor, tetapi juga
sebagai studi tentang legenda. Sebuah benda menjadi terkenal bukan hanya karena bentuknya, tapi karena cerita yang mengelilinginya. Ada investigator terkenal, ada kotak kaca, ada larangan, ada kisah orang yang tidak percaya lalu menyesal, ada museum paranormal, ada film, ada rumor dan internet. Semua elemen ini membuat Annabelle terasa lebih besar dari boneka itu sendiri. Ia menjadi simbol dari pertanyaan tentang energi dan imajinasi. Kasus Annabelle juga menunjukkan mengapa klaim paranormal sulit dibahas. Bagi yang mengalami, peristiwa itu terasa nyata. Tapi bagi sains, pengalaman personal belum cukup sebagai bukti. Kita membutuhkan bukti yang bisa diuji dan saksi independen. Annabelle tidak mudah ditempatkan di satu kotak. Bagi penggemar horor, ia legenda. Bagi believers, ia bukti bahwa dunia gaib bisa melekat pada benda. Bagi skeptis, ia contoh urban legend yang tumbuh karena cerita dan media. Lalu Hollywood masuk dan mengubah Annabelle menjadi karakter film. Boneka kain sederhana itu berubah total menjadi versi yang dirancang untuk menakuti. Film membuat visual yang langsung membuat penonton merasa ada yang salah. Maka lahirlah Annabelle versi film yang lebih gelap dan lebih menyeramkan. Tapi perubahan ini menimbulkan pertanyaan baru tentang apa yang benar-benar menakutkan. Apakah kita masih takut pada kisah asli Annabelle atau pada versi film yang dibentuk untuk menakuti kita? Annabelle versi film dan Annabelle yang asli adalah dua hal yang berbeda. Film menciptakan citra yang sangat kuat. Boneka tua dengan wajah pucat, mata mengganggu, dan aura jahat yang langsung terasa sejak pertama kali muncul. Tapi boneka yang dikaitkan dengan kisah Warrens adalah Raggedy Ann. Lebih sederhana, lebih polos, lebih seperti mainan anak-anak biasa. Perbedaan ini penting. Karena dalam budaya pop, visual bisa mengubah cara kita mengingat cerita. Banyak orang yang mendengar nama Annabelle langsung membayangkan boneka film. Padahal, kalau melihat versi aslinya, reaksi pertama mungkin bukan takut, melainkan bingung. Kok bonekanya biasa saja? Tapi mungkin justru itu yang membuat legenda Annabelle bertahan. Karena rasa takut terbesar sering tidak datang dari sesuatu yang jelas menyeramkan. Kadang rasa takut datang dari sesuatu yang seharusnya aman. Boneka adalah simbol masa kecil, simbol kamar tidur, simbol hadiah, simbol kepolosan, simbol benda yang diam dan tidak berbahaya. Ketika benda seperti itu diberi cerita gelap, efeknya kuat. Karena otak kita merasakan kontradiksi. Sesuatu yang polos tapi berbahaya. Sesuatu yang diam tapi seolah mengamati. Sesuatu yang dibuat untuk menemani, tapi dikisahkan sebagai ancaman. Inilah alasan Haunted Doll menjadi tema horor yang sangat populer. Bukan hanya Annabelle. Ada banyak cerita boneka berhantu lain di berbagai budaya. Karena boneka berada di wilayah aneh. Bentuknya mirip manusia, tapi tidak hidup. Wajahnya bisa tersenyum, tapi tidak benar-benar berekspresi. Matanya terlihat menatap, tapi tidak benar-benar melihat. Dan ketika kita sendirian di ruangan gelap, imajinasi bisa mengisi sisanya. Dari perspektif skeptis, kisah Annabelle bisa dipahami sebagai kombinasi antara testimoni, sugesti, legenda urban, reputasi Warrens, dan pengaruh film horor. Sebuah cerita diceritakan ulang, detailnya menjadi lebih dramatis, media menambahkan sudut misteri, film memperkuat visualnya, internet menyebarkannya, dan akhirnya, boneka itu menjadi lebih terkenal dari kasusnya sendiri. Namun, bagi orang yang percaya pada paranormal, Annabelle tetap dianggap sebagai salah satu benda paling berbahaya dalam koleksi Warrens. Disinilah posisi Annabelle menjadi unik. Ia hidup di antara 3 dunia. Dunia pertama, dunia believers, yang melihatnya sebagai benda berhantu. Dunia kedua, dunia skeptis, yang melihatnya sebagai legenda modern. Dunia ketiga, dunia budaya pop yang mengubahnya menjadi ikon horor global. Dan mungkin Annabelle menjadi terkenal karena ia bisa hidup di ketiganya sekaligus. Kalau kamu percaya, ceritanya menakutkan. Kalau kamu skeptis, fenomenanya tetap menarik. Kalau kamu suka film horor, visualnya sudah menjadi bagian dari sejarah genre. Jadi, apakah Annabelle benar-benar berhantu? Jawaban paling jujur adalah
Tergantung bukti apa yang kamu anggap cukup. Secara ilmiah, klaim Annabelle belum terbukti sebagai fakta paranormal. Secara budaya, Annabelle jelas nyata sebagai legenda. Dan secara psikologis, ia membuktikan bahwa manusia bisa memberi rasa takut pada benda yang sangat sederhana. Karena kadang, horor terbesar bukan ada pada boneka itu, tapi pada cerita yang kita tempelkan padanya. Annabelle mungkin hanya duduk diam di balik kaca. Tapi selama manusia terus bertanya, terus bercerita, dan terus merasa ada sesuatu yang tidak beres, legenda itu tetap hidup. Menurut kamu, Annabelle itu benar-benar berhantu, legenda urban, atau hanya storytelling horor yang sangat berhasil? Tulis pendapatmu di komentar. Dan kalau kamu suka kisah misteri, budaya pop, psikologi horor, dan cerita dunia yang jarang dibahas dari dua sisi, jangan lupa subscribe ke Inner Dataset. Karena kadang, benda paling menakutkan bukan yang bergerak, tapi yang diam, dan membuat kita terus memperhatikannya.